Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya, ibu tiri, dan saudara tirinya, yaitu Bawang Merah. Meski diperlakukan tidak adil, Bawang Putih selalu tersenyum dan bekerja keras setiap hari. Hei Bang Putih, kau belum saya menyapu? Dasar lambat. Nanti kalau ibu tahu, awas kamu ya. Apa? Aku sudah hajar selesai kok. Hampir itu, belum selesai. Dan setelah itu cuci baju yang sebelum itu. Putih, kamu nih kalau kerja jangan setengah-setengah. Cucian belum beres, air belum diambil. Kamu nih mau jadi apa? Aku akan mengerjakan sampai sekarang. Putih anakku, maafkan bapak ya, bapak tidak berdaya. Bapak Bawang Putih sakit-sakitan dan tidak sanggup membela putrinya. Ia hanya bisa diam, menyaksikan anaknya diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Bawang Putih pergi ke ladang untuk mencari sayuran. Di sana, ia bertemu dengan sahabat karibnya. Bang Putih, akhirnya kamu kesini juga. Kamu terlihat sekali hari ini. Iya, tadi banyak sekali urusan rumah. Tapi tak apa, gue sudah biasa kok melakukannya. Kamu itu terlalu baik Putih. Masa terus-terusan diperlakukan seperti itu? Aku percaya, KPK pasti akan ditransferan ke kita. Aku sudah mau pergi jam. Kamu memang luar biasa Putih. Aku benar-benar salut sama kamu. Bawang Putih, ini ada sayuran lebih dari kebun Ibu. Mau dibawa pulang atau tidak? Wah, terima kasih Bu. Ibu baik sekali. Anak rajin dan baik sepertimu memang pantas mendapatkan rezeki. Semangat terus ya. Anak ini kok dikasihani. Paling nanti sayurannya diminta sama ibunya. Biarkanlah, semoga suatu saat dia mendapatkan kebaikan juga. Malang tak dapat ditolak. Bapak Bawang Putih jatuh sakit semakin parah. Dan akhirnya berpulang untuk selamanya. Kini, Bawang Putih benar-benar sendirian menghadapi ibu tiri dan Bawang Merah. Bawang Putih anakku, jadilah anak yang baik. Jangan pernah dendam kepada siapapun. Ingat pesan bapak. Bapak, jangan tinggalin Putih, Bapak. Sudah, nggak usah tanya lagi. Mulai sekarang kamu harus kerja lebih keras, gak ada yang melindungi lagi. Betul Bu, dia harus kerja lebih double. Beberapa hari kemudian, Bawang Putih disuruh mencuci pakaian di sungai. Tanpa sengaja, selendang kesayangan ibu tiri terseret arus dan hanyut terbawa air. Putih, selendang kamu hanyut. Aduh, selendang ibu hanyut. Bagaimana ini? Ibu pasti marah kalau tahu. Bawang Putih panik, mencoba menemukan selendang yang hanyut agar ibu tiri tidak menghukumnya. Lalu tak lama, Bawang Putih bertemu dengan nenek tua yang meminta bantuan kepada Bawang Putih. Ternyata, sang nenek melihat dan menemukan selendang yang sedang dicari Bawang Putih. Nenek tidak langsung memberikannya, namun ia menguji hati Bawang Putih dan memberikan lampu sebagai imbalan. Bagus sekali, Nak. Kamu melakukan tidak sungguh berhati. Sebagai hadiah atas kebaikanmu, pilihlah satu dari dua lakukan ini. Yang besar atau yang kecil. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Pilih yang bijak. Wah, Peri, sungguh? Engkau lebih di rumah, tinggalnya, alasan
kasih, Pri. Terima kasih. Wah, banyak sekali emas dan sandal yang sangat indah. Bawang putih pulang dengan selendang indah dan hati yang gembira. Ia menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya. Wah, selendangnya bagus sekali Putih dan kamu benar-benar bertemu peri. Iya, tadinya aku pikir cuma nenek tua biasa. Ternyata peri dan dia sangat baik. Peri kata selama kita berbuat baik, kebaikan akan selalu bersama kita. Kamu memang luar biasa Putih, sudah baik dapat hadiah pula. Bu, aku baru dengar cerita bawang putih. Dia bertemu dengan nenek tua dan ternyata dia peri. Dan dia kasih hadiah. Aku mau ke sana juga. Oh, kita ke sana sekarang. Nanti kalau dapat hadiah kita ambil yang paling besar ya. Mengetahui bawang putih mendapat banyak perhiasan indah, bawang merah menjadi iri dan mencoba melakukan hal yang serupa. Ia mendatangi sang nenek dengan harapan mendapat hadiah besar. Namun, karena sifat sombong dan keserakahannya, ia hanya mendapat lampu yang berisi serangga sebagai pelajaran. Aduh, kotor banget. Ih, jorok banget deh ya. Udah beres, sekarang mana hadiahnya? Aku pengen yang paling besar, pokoknya paling besar. Sore, pasti ini isinya jauh lebih banyak daripada punya bawang putih. Ibu aku dapat lampunya. Ayo kita pecahkan sekarang. Corong banget. Ini salahku sendiri, tadi malas dan tidak ikhlas. Pantas saja. Kita terlalu serakah. Inilah saatnya kebahagiaan bawang putih datang. Kabar pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Sang pangeran tengah berkeliling mencari teman hidup. Bukan gadis paling cantik, bukan pula yang paling kaya, melainkan yang paling tulus dan baik hati. Woi warga desa, dengarkanlah. Paduka Pangeran mengutus hamba untuk mencari gadis paling baik hati di desa ini. Jika ada yang kalian kenal, maju dan berikan kesaksian. Oh, kalau soal baik hati, kami semua tahu siapa orangnya. Di desa ini ada satu gadis namanya Bawang Putih. Sudah bertahun-tahun sendiri kami menyaksikan kebaikannya. Iya betul, Bawang Putih itu hidup hari tandingannya. Hidupnya pun tidak masalah, dia sedih sekali. Bu, Tolong jemput ke situ. Aku ingin berbicara langsung dengannya. Jadi kamu yang bernama Bawang Putih? Benar Paduka, saya Bawang Putih. Banyak orang di desa ini yang membicarakan tentang ilmu, tentang bagaimana caramu memperlakukan orang lain, tapi hidupmu tidak pernah mudah. Paduka terlalu berlebihan, hamba hanya melakukan apa yang sudah hamba lakukan. Tetangga yang julid itu datang dan menyindir bawang merah serta ibu tiri. Hingga akhirnya mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Oh, ternyata begitu. Sekarang aku ingin kalian meminta maaf ke Bawang Putih. Bawang Putih, aku ingin meminta maaf kepadamu. Apakah kamu mau memaafkanku?
Aku juga minta maaf ya Putih, selama ini aku tidak bersikap adil kepada kamu. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama kok. Babak pernah berpesan agar aku tidak menyimpan dendam. Mari kita buka lembaran yang baru. Dan begitulah akhir kisah Bawang Putih. Gadis yang selalu sabar dan baik hati itu akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang jauh melampaui semua yang pernah ia bayangkan. Dan Bawang Merah pun belajar satu pelajaran berharga, bahwa kebaikan sejati tidak pernah bisa dipura-purakan, dan keserakahan tidak pernah membawa keberuntungan.